Dan badan pun juga merasa oh kok lebih lebih seger daripada saya menggunakan mobil DFSK yang konvensional. Oh gitu ya. Menarik loh, ini jarang orang tahu Pak insight-nya. Kalau lebih sehat secara badan kita fisik ya. Betul, Pak ya, naik mobil EV. Lalu pada saat di speedometer, tiang bensinnya kan menjadi full, difotokan dan itu diklaim. Nah kalau listrik kan tidak ada bisa lapping. Kalau misalnya dia lapping kan kesetrum ya. Mereka bilang daripada saya sewa kendaraan internal combustion, lebih baik saya cicil si EV ini. Selamat datang di Charge the Market, podcast yang membahas seluruh ekosistem mobil listrik di Indonesia. Dari inovasi teknologi hingga peluang bisnis yang terbuka di era elektrifikasi. Saya, Yosanova, CEO dari Mark Plus Institute, dan hari ini kita akan mengupas topik yang menarik, yaitu Commercial EV Era Menggerakkan Bisnis Menghijaukan Bumi. Topik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita semua bahwa EV bukan hanya soal mobil penumpang, tetapi juga tentang bagaimana industri, logistik, transportasi publik, dan bisnis dari skala kecil hingga besar bisa bertransformasi secara berkelanjutan dalam menggunakan EV. Selain edukasi, diskusi ini juga menekankan kisah nyata, studi kasus, dan best practice dari baik dalam maupun luar negeri. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, namanya cukup panjang nih teman-teman sekalian. Pak Doni Putra Okten Pratama MBA. Halo, selamat pagi, siang, sore Pak. Halo, selamat pagi. Saya Doni Putra Okten, selaku Head of Sales and Marketing PT Sokonindo Automobile yang membawai brand DFSK di Indonesia. Baik Pak, ini kalau ngomong-ngomong soal namanya ya Pak, ini otomotif banget ya Pak ya. Okten ya Pak ya? Yes, kita ingatnya tuh mobil ya Pak. Okten itu bukan oktan. Okten itu ibarat kata saya lahir itu di jam 10 di bulan Oktober Ibu. Oh gitu. Iya. Baik. Kirain memang dari awal sudah didesain akan masuk ke dunia otomotif Pak ya. Orang kebetulan aja Bu. Kebetulan ya Pak ya. Baik, nah kali ini kita akan bincang-bincang santai sebenarnya. Karena memang ekosistem EV ya Pak Doni ya, ini luar biasa sebenarnya, luas ya. Betul. Kan orang taunya passenger car seperti itu. Nah kalau menurut Pak Doni sendiri sebenarnya secara luasan boleh nggak Pak diceritakan ekosistem EV itu sebenarnya apa saja sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Oke, ekosistem EV itu banyak sekali ya, mulai dari kita beralih dari kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil, berubah ke bahan bakar baterai. Terus juga di Indonesia juga sebelumnya Perpres nomor 79 ya, itu kan menyatakan bahwa percepatan menggunakan kendaraan berbasis baterai. Di mana kalau misalnya kita masuk ke sebuah ekosistem EV, itu bukan hanya kita langsung bertransformasi nih dari bahan bakar fosil atau mobil konvensional ke EV, tapi kita harus upstream dan downstreamnya itu juga harus jelas seperti apa. Jadi pada saat kita menggunakan kendaraan EV, kita juga harus melihat infrastrukturnya seperti apa. Betul, infrastrukturnya. Karena kan ini berbeda ya dengan konvensional yang kalau misalnya diisi bahan bakar RON-nya standar dari kendaraan tersebut bisa langsung jalan. Kalau EV ini kan ada yang chargingnya yang model A, B, dan C. Kebetulan juga kalau di kita sendiri kita sudah menggunakan yang standar nasional Indonesia. Jadi SNI ya Pak ya? Ya SNI. Jadi bisa digunakan di beberapa pengisian umum atau SPKLU seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara ekosistem, hulu ke hilirnya kita juga harus memahami. Apalagi kita transformasi teknologi itu bukannya susah, tapi kita harus bagaimana cara mengedukasi dan mengimplementasi dengan baik. Nah, edukasi itu yang paling menantang ya. Betul. Pak Doni ya. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak, ini kan udah hatam banget nih Pak ya masalah EV Pak. Tapi kalau saya lihat sebenarnya Pak Doni ini pengalamannya luar biasa ya Pak ya. Dari mulai yang non EV gitu ya Pak, yang combustion biasa sampai sekarang EV. Ada bedanya nggak sih Pak kerja atau berada di industri yang tadinya sangat konvensional ke sesuatu yang lebih
transformational. Boleh ceritain nggak sedikit Pak? Jadi sebelumnya saya tuh berawal dari mana Pak? Berawal dari tatap ya. Saya berawal karir itu mulai pertama kali karir saya menjadi seorang salesman sebuah mobil premium di Indonesia. Lalu saya meniti karir mulai dari bawah. Jadi kalau misalnya sebagai seorang salesman kan sales dan marketing berbeda ya. Sales itu tenaga penjual, marketing ya kita yang konsep, ide dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita menjadi sales itu memang harus tahu hulu ke hilir. Sama seperti kita bertransisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan EV. Jadi karena saya hobi juga otomotif, jadi ini perusahaan Sokonindo Automobile ini saya juga sangat belajar banyak. Karena transisi energi terutama di perusahaan otomotif Tiongkok ya di China itu sangat cepat sekali. Bahkan mulai dari internal combustion engine, lalu baterai electric vehicle, lalu plug-in hybrid electric vehicle. Sekarang ada namanya extended range electric vehicle. Waduh, apalagi tuh pakainya belum lama tapi banyak sekali ya. Sebenarnya inovasinya. Inovasinya sangat luar biasa di China. Jadi kan kalau di zaman dulu mungkin pada saat kita training Pak Herman Kertajaya diomongin belajarlah sampai ke negeri China dan itu benar-benar terjadi teman-teman sampai sekarang. Kenapa? Karena inovasinya sangat luar biasa China ini, terutama di perusahaan kita Sokonindo Automobile di bawah holding Ceres Group di China. Itu pengembangannya sangat luar biasa. Kita bukan mengembangkan EV, lalu kita akan nextnya akan mengembangkan ke autonomous. Jadi kita juga di China ada salah satu mobile itu EV, tapi dia autonomous, langsung ditembak ke satelit dan dia bisa jalan sendiri. Wow. Seperti itu. Menantang sekali kalau di Indonesia kayaknya sangat ya Pak. Menantang sekali. Ya kita infrastruktur juga harus kuat. Misalnya sinyal juga harus 5G atau mungkin nanti akan ada 6G, 7G dan selanjutnya seperti itu. Luar biasa. Dan kelihatan Bapak ini orangnya suka belajar terus ya Pak ya. Iya. Dan hobi juga otomotif. Betul, hobi seperti juga otomotif. Itu. Nah, Pak, kalau misalnya kita membahas sedikit tentang Sokonindo Automobile ya, Pak ya. Ini kan berarti brand merek yang di bawahnya ada beberapa ya, Pak ya. Betul. Apa saja tuh, Pak, kalau boleh tahu? Mungkin biar teman-teman juga kebayang gitu ya. Apa saja, Pak? Jadi PT Sokonindo Automobile seperti yang saya jelaskan tadi, kita di bawah naungan Ceres Group. Ceres Group, oke. Jadi Ceres Group ini ada brand pertama yaitu DFSK, lalu juga ada Ruichi di Cina, lalu juga ada Aito atau Aito itu adalah salah satu brand ultra luxury brand kami. Jadi itu new energy vehicle yang bekerja sama dengan salah satu brand teknologi ternama di China sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Dan yang masuk Indonesia? Yang baru masuk Indonesia yaitu DFSK. Ya. Dan kalau nggak salah DFSK juga Sokonindonya bagian dari Periklindo ya Pak ya? Betul. Periklindo. Jadi membernya Periklindo. Betul, kita membernya Periklindo, asosiasi kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga ya bahwa Periklindo ini menaungi brand-brand ya Pak ya, perusahaan-perusahaan untuk terkait dengan elektrifikasi terutama di otomotif ya Pak ya, betul, di Indonesia. Ibu. Oke, nah udah berapa lama Pak menjadi member Periklindo dan kalau boleh tahu apa saja aktivitasnya Pak? Jadi Pak, kita PT Sokonindo Automobile yang menaungi brand DFSK ini kita menjadi member Periklindo saat pertama kali dibentuk ya. Itu saat pertama kali dibentuk. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kita juga banyak melakukan aktivitas yang bagaimana cara menggenjot EV di Indonesia menaikkan brand, baik itu brand image dari kita dan itu branding tentang electric vehicle. Jadi di Periklindo ini kita bukan hanya sebagai wadah atau organisasi, tapi kita juga mendekatkan diri kepada stakeholder. Jadi pemerintah, lalu swasta, baik itu nasional ataupun internasional, di mana untuk meningkatkan EV, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, kita berfokus kepada bagaimana cara mengimplementasi dengan electric vehicle itu kan juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan, green environment. Lalu juga ada beberapa perusahaan-perusahaan ataupun negara yang dia juga menerapkan carbon tax ya. Jadi untuk mengurangi polusi.
kita sayang sama diri kita sendiri, lalu juga sayang terhadap lingkungan. Ya. Karena kalau Ibu coba menggunakan internal combustion engine, Ya. mobil konvensional lah, dengan mobil EV, badan kita tuh lebih healthy. Oh gitu Pak? Kenapa? Oh, Tidak ya? ada getaran. Oke. Lalu juga kalau misalnya di Jakarta karena banyak traffic jam ya atau Ya. macet, kita juga EV itu menjadi ideal. Tidak membakar bahan bakar yang itu mengakibatkan gas buang yang cukup besar. Jadi memang zero emission. Ini menarik sekali Pak, kalau kita naik mobil EV lebih sehat kita Betul. badannya secara langsung ya. Iya. Karena tidak ada Tidak ada getaran sama gitu sekali. ya. Ya, tidak ada getaran dan juga badan kita juga semakin healthy. Kenapa? Karena di situ memang dirancang benar-benar minim getaran, dan kalau misalnya kita nyetir luar kota, Iya. saya pernah nyoba tuh menggunakan salah satu produk kita DFSK Glora EV, Iya. itu dari Jakarta ke Yogyakarta. Dan itu memang efisiensi cost-nya sangat luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Seperti itu, dan badan pun juga merasa oh kok lebih lebih seger daripada saya menggunakan mobil DFSK yang konvensional. Oh gitu ya. Seperti itu. Menarik loh, ini jarang orang tahu Pak insight-nya. Iya. Kalau lebih sehat secara badan kita fisik ya Pak Betul, ya, naik Ibu. mobil EV. Nah Pak, berarti kan memang Periklindo juga bertanggung jawab ya bersama-sama membernya pastinya untuk mengedukasi dan Iya. implementasi ya Pak Betul. ya EV di Indonesia. Nah Pak, ngomong-ngomong soal mobil EV Pak. Iya. Misalnya tadi kita bahas misalnya Glora EV ini ya Pak, Iya. ya kan salah satu pelopor komersial EV di Indonesia ya Betul, Pak ya Ibu. pastinya. Dan kalau saya dengar Pak, kalau misalnya kita membandingkan misalnya komersial EV, itu bisa mungkin total cost ownership-nya ya Pak ya, itu mungkin bisa 25% dari mobil yang biasa, benar nggak sih Pak? Kalau untuk kita bicara total cost ownership, untuk pertama kali Iya. menggunakan mobil EV, pasti orang berpikir EV itu kan 2 kali harganya Betul. daripada yang internal combustion engine. Investasi pertama Betul, ya Pak investasi ya. pertama. Namun karena kita memiliki pabrik Ya. dan PT Sokonindo ini termasuk founding father brand China yang ada di Indonesia. Oke. Kita brand China yang memiliki pabrik sudah otomatis, Ya. robotik, itu ada di Cikande, Serang, Banten. Nanti kalau teman-teman mau datang ke pabrik kita sangat open, mau melihat, mau belajar, ataupun mau menjadi partner dari PT Sokonindo juga sangat terbuka. Boleh ya. Jadi- Kolom di bawah ya yang mau datang ke pabriknya Betul. Pak Doni. Iya. Jadi kita melihat bahwa komersial ini adalah pangsa pasar yang sangat luas. Iya. Kenapa? Karena UMKM itu adalah tulang punggung negara Republik Indonesia, Iya, benar di mana banget, Pak. penyumbang terbesar pajak itu dari UMKM. Makanya kita the first step coming to Indonesia Iya. itu kita fokus ke elektrik komersial. Iya. Kita the first komersial elektrik, kita DFSK Glora E. Iya. Itu ada yang blend van Oke. dan minibus, dan sekarang sudah banyak digunakan logistik ternama yang ada di Indonesia. Oke. Karena baik. kalau melihat total TCO-nya pertama kali, kalau lebih besar sih mungkin pada saat itu iya ya. Iya. Namun sekarang dengan program-program dan subsidi yang dilakukan oleh Sokonindo Automobile, Iya. kita juga ada namanya juga support your business, DFSK support your business. Support your business. Jadi Oke. trade in mobil konvensional kalian beralih ke EV, itu kita akan memberikan subsidi 80 hingga 85 juta. Lumayan banget ya Pak ya. Sangat lumayan. Lumayan banget. Apalagi per kilometernya kalau misalnya kita sudah pakai dalam jangka waktu tertentu itu udah jauh lebih kecil ya Pak ya. Pastinya. Oke. Kalau misalnya kita bicara mobil van Ya. konvensional, untuk biaya gasolin aja per Ya. 100 kilometer itu bisa di angka sekitar ya 60 ribuan. Oke. Tapi kalau misalnya kita menggunakan EV per 100 km itu kalau kita charger di SPKLU itu sekitar 26 sampai 28 ribu saja per 100 kilo. Per 100 kilo. Bayangkan kalau misalnya kita digunakan selama 5 tahun, Ya. mungkin bisa beli 1 mobil lagi. Selain itu juga biaya perawatannya Ya. mobil EV sangat rendah. Ya. Kalau mobil konvensional bisa 1,5 sampai 2 juta untuk sekali servis. ya. Belum pajaknya, Betul, pajak tahunan. betul. Kalau mobil EV sekali servis paling hanya pengecekan dan sebagainya itu di angka 200 sampai 500 ribuan. Oke. Pengecekan. Wah, jauh banget ya Pak ya. Betul. Lalu kalau misalnya pajaknya tiap tahun itu hanya sekitar
seperti kendaraan motor roda 2. Iya. Hanya sekitar 400 sampai 500 ribu. Jauh banget ya Pak Iya. ya. Dan apalagi untuk komersial yang pastinya frekuensi penggunaannya itu luar biasa ya Pak ya. Betul. Berarti langsung dapat pasti manfaat dan perbandingannya ya kalau Iya. kita dengan mobil konven seperti Iya. itu. Jadi ada cerita menarik, Bu. Gimana tuh, Pak? Pada saat kita menjual Gelora E secara skala besar ya. Iya. Kita dapat insight nih dari purchasing department salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Pak, saya efisiensi cost-nya sampai 80%. Loh, kenapa Bu? Pak, ya karena kalau misalnya internal combustion engine itu banyak sekali oknum-oknum driver yang dia cheating. Oh, cheatingnya di mana? Jadi invoice gasolinnya itu lapor ke kantor misal itu di 500.000. Ternyata yang diisi cuman 250.000. Lalu diisi pelampung pakai botol. Jadi kan dia lapornya di invoice itu 500.000. Lalu pada saat di speedometer tiang bensinnya kan menjadi full, difotokan dan itu diklaim. Nah kalau listrik kan tidak ada bisa lapping. Kalau misalnya dia lapping kan kesetrum ya. Dan itu semuanya dari salah satu electricity di Indonesia, perusahaan electricity di Indonesia, PLN lah kita sebut. Itu semuanya memang aplikasinya tuh terlihat sangat jelas. Berapa kWh yang digunakan hari itu. Itu jadi sangat jelas dan itu diisinya juga menggunakan virtual account dan para pengusaha juga bisa ngecek, bukan cuman perusahaan skala besar ya, tapi pengusaha pun juga bisa ngecek berapa efisiensinya menggunakan EV, apalagi digunakan untuk bisnis. Jadi memang lebih transparan, buat pengusaha juga lebih enak ya Pak. Betul, ya. Lebih enak ya. Dan dapat marginnya lebih besar pastinya. Betul. Dan pastinya budaya kerjanya juga jadi lebih lebih bagus sehat, ya Pak, lebih sehat. Nah Pak, kan ada yang bilang nih Pak, kalau misalnya kita tanya beberapa survei ke lapangan begitu ya Pak ya, orang itu masih males pakai mobil EV komersial itu karena wah ini kayaknya tenaganya kurang kuat nih gitu ya. Ini kuat nggak nih ngangkat barang, nanjak nggak nih gitu ya Pak ya. Bahkan ada beberapa teman-teman kami gitu ya Pak ya, pengusaha-pengusaha juga nggak berani pakai EV yang komersial karena aduh takutnya malah jadi nggak kuat, nanti jadi malah rusak seperti itu. Nah boleh nggak Pak diberikan pencerahan ini? Mungkin banyak pengusaha-pengusaha juga yang nonton nih Pak. Benar nggak sih seperti itu Pak? Oke. Kalau untuk akselerasi ya, mobil EV itu akselerasinya seperti sport car ya. Karena sport car? Yes. Kenapa? Karena di situ kita baterai langsung nyambung ke dinamo. Dinamo di mana untuk pertama kali 0 sampai 100 kilo untuk Gelora ini dia cuma 3,6 detik. Jadi torsinya sangat besar, jadi 110 Nm. Kalau itu ya seperti kayak mobil sport kan 110 Nm. Dan di mana dia untuk tanjakan pun juga kita sudah beberapa kali coba ya, itu memang no problem. Karena ya, memang Pak, EV kalau misalnya Ibu pakai EV itu akselerasinya sangat luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau naik mobil tapi gaya sport car, cobanya EV ya Pak ya. Seperti itu. Itu baru tahu juga loh Pak. Betul. Sama kita juga pembelian mobil dari PT Sokonindo Automobile itu mendapatkan wall charger. Jadi bisa langsung dipasang di rumah atau tempat usaha. Jadi semuanya sudah, ekosistemnya sudah kita pikirkan gimana cara mudah untuk menggunakan EV. Nah Pak, kan kalau misalnya kita ngomongin tantangan ekosistem EV kan udah banyak yang bahas gitu ya Pak ya. Masalah chargingnya, segala macam, pajak dan segala macam ya Pak ya. Nah kalau kita dari POV, dari sudut pandang customer nih Pak. Karena kan Pak Doni kan melayani pasti ya Pak ya. Customer dari berbagai macam segmen ya Pak ya. Baik itu yang mungkin yang umum, pemerintah gitu ya Pak ya, segmen usaha. Apa sih Pak yang mereka khawatirkan menggunakan komersial EV? Kalau dari sudut pandang pelanggan-pelanggannya Pak Doni ini, apa nih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Ya ini pertanyaan menarik. Jadi dari sudut pandang dari pelanggan-pelanggan kita itu masih banyak yang mereka berpikir bahwa ini kalau misalnya menggunakan EV nanti hujan tersetrum atau tidak. Hujan kesetrum Lalu atau juga tidak. ini chargernya di mana. Lalu juga benar efisiensi cost-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau dari PT Sokonindo Automobile kita membuat program namanya Electrified Last Mile. Di mana program tersebut setiap perusahaan, setiap UMKM yang akan membeli
produk kita akan berikan free trial Oke. selama 1 bulan. 1 bulan Pak, 1 lama bulan, banget. 30 hari, 30 hari. dan itu bisa dimanfaatkan buat para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia Iya. untuk visibility study. Oke. Benar nggak efisiensi cost-nya? Iya. Benar nggak kalau misalnya menggunakan EV ini driver lebih sehat, lalu juga total cost operation-nya setiap dalam 1 bulan itu menurun, jadi bisa dibandingkan langsung. Oke. Mereka apple to apple membandingkan dari ICE ke EV kita, terutama Glora E, dan Glora E juga dibandingkan dengan kompetitor mobilnya lebih besar Iya. dan juga lebih panjang. Mungkin bisa dilihat di ini slide ya teman-teman. Iya, betul. Jadi kalau misalnya aku lihat Pak, misalnya beberapa juga komen besar tapi masih bisa masuk gang, masih segala macam. Jadi fleksibel banget nih mobil ya sebenarnya ya Pak ya. Jadi kalau di kita ini adalah DFSK Glora itu sangat compact ya. Compact. Apalagi dia bisa masuk ke dalam gedung-gedung perkantoran. Kan gedung perkantoran di Indonesia itu standarnya macam-macam ya Bu. Betul Pak. Ada yang 2,5, ada yang cuma 2 meter. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya dia mobil komersial terlalu lebar dan tidak compact, itu susah ya masuk ke dalam basement gitu. Lalu juga kalau kita masuk ke daerah-daerah, contoh di pinggiran kota Jakarta, itu kan banyak yang masuk jalan kecil, cuma cukup 1 mobil. DFSK Glora ini sangat compact dan lincah banget ya Pak ya. Sangat lincah. Sangat lincah banget, kalau masuk perkantoran pun tetap keren ya Pak ya. Tetap keren, betul. Kan sudah ada garis birunya. Betul, nggak disuruh masuk basement langsung ya Pak ya, bisa dan masuk lobby. Bebas ganjil genap. Bebas ganjil genap. Tidak perlu beli mobil satu, hari ini pakai ganjil, mobil ganjil, besoknya pakai mobil genap. Kalau pakai EV itu udah langsung jalan aja. Baik. Nah kalau kita masuk ke lebih dalam lagi ya Pak ya. Kalau tadi kita sudah bahas dari sisi keekonomiannya. Iya. Nah kalau dari sisi penjualan nih Pak, dari berbagai macam segmen, ada segmen pemerintah, UMKM, terus juga mungkin masyarakat umum, itu tantangannya beda-beda nggak sih Pak? Cara meyakinkan calon potensi customer, gimana Pak? Pastinya ya Bu, karena tadi bagaimana kita how to educate customer itu pasti menjadi tolak ukur tersendiri bagi kita. Kalau misalnya customer fleet, mereka karena pembeliannya partai besar, kita akan langsung conduct training buat driver, lalu juga ada maintenance itu per quarterly. Jadi kita dari after sales kita, tim after sales kita akan datang, lalu juga akan pengecekan secara berkala, lalu juga jemput bola lah bagaimana kita handle, dan kita DFSK juga punya call center itu 24 jam, itu kita juga akan melakukan follow up terkait perawatan, lalu terkait bagaimana menggunakan produk kita, apakah ada kendala, itu akan kita lakukan follow up secara berkala. Itu untuk customer yang fleet. Kalau untuk konsumen yang perorangan, kita juga tidak jauh berbeda dengan customer fleet. Namun karena di sini lebih ke retail ya, paling kita sebatas hanya follow up. Kalau misalnya semuanya kita langsung jemput bola ya mungkin tim kita itu ya nggak ini ya Pak ya, kewalahan juga ya. Kewalahan juga, tapi kalau untuk fleet kita akan memberikan spesial. Dan sekarang kalau kita lihat dari market share, komersial EV itu 1%. 1% untuk Grab marketnya dari ini ya komersial vehicle market share. Mungkin teman-teman bisa lihat di data Gaikindo. Mau berapa persen lagi Pak naiknya Pak harapannya? Harapannya targetnya kalau secara dari sisi perusahaan ya kita nggak muluk-muluk, kita target itu di 2-3%. Karena kalau melihat dari market share mobil EV, terutama juga yang kita lihat di data Gaikindo ya, itu naiknya sangat signifikan sekali. Kenapa? Kalau mobil EV itu tidak berpengaruh dengan kenaikan harga bahan bakar fosil. Lalu juga kelangkaan bahan bakar itu enggak. Karena di rumah, karena kita sudah free wall charging, kita pakai nih pagi, lalu pulang, malam charger 4 jam, bangun, udah kita coba, kita sudah bisa beraktivitas lagi. Dan SPKLU juga sangat banyak, mungkin di rest area, beberapa rest area, hampir seluruh rest area yang ada di Pulau Jawa ini sudah tersedia SPKLU. Jadi jangan khawatir ya Pak ya, jangan khawatir. Betul. Nah Pak, kalau misalnya kita bahas tentang beberapa studi gitu ya Pak ya, studi kasus maksudnya. Ada nggak Pak cerita unik menarik pelanggan Bapak dalam menggunakan commercial EV Pak? Apakah mungkin
entah segmen UMKM jadi seperti apa, atau mungkin ada hal-hal yang kayak, oh ternyata begitu ya yang dirasakan oleh pelanggan. Ada nggak Pak cerita menarik? Pastinya ada ya. Jadi sebelumnya ada salah satu pengusaha dan itu pengusaha logistik ya. Logistik Pak? Logistik. Jadi pengusaha logistik yang tadinya itu dia sewa kendaraan konvensional. Jadi sewa kendaraan konvensional. Lalu dia ketemu saya kebetulan dan itu di salah satu auto show terbesar di Indonesia ya waktu itu. Mereka diskusi, mereka coba trial, oke coba aja 1 sampai 2 bulan. Dan sekarang armadanya menambah, setiap bulan menambah 1. Iya, mereka bilang daripada saya sewa kendaraan internal combustion, lebih baik saya cicil CEV ini. Karena secara cost operasional justru lebih hampir 90%. Lebih efisien 90%? Lebih 90%. Kenapa 90%? Ya tadi driver dia mungkin banyak yang melakukan lapping, ya oknum lah. Oknum. Lalu kalau misalnya EV dia bisa kontrol dari salah satu aplikasi charger dan dia semuanya juga lebih irit. Seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin kita bahas segmen terakhir nih Pak terkait dengan kolaborasi. Kan kita tahu bahwa commercial EV ya Pak ya terkait dengan ekosistemnya ini kan banyak pemain-pemain yang mendukung ya Pak. Kalau tadi kan Bapak bahas dari pemerintah ada yang menyediakan charging stationnya, PLN dan segala macam gitu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak sebenarnya kolaborasi yang menciptakan peluang baru Pak di ekosistem commercial EV? Siapa aja sih Pak yang sebenarnya harus diajak kolaborasi kalau menurut Bapak? Yang pertama kita harus mengajak dari sisi stakeholder ya. Pastinya kita mengajak pemerintah. Dan kebetulan juga kita kan juga ada tayang di LKPP, salah satu website auction terbesar di Indonesia, lalu juga LPSE yang ada di daerah ya. Kita juga fokus ke market tersebut dan banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya. Kita juga ada jual Glora E ke plat merah. Dan itu ibarat kata kayak mouth to mouth. Jadi salah satu departemen menggunakan, ini lebih irit loh. Dan driver kita juga lebih sehat. Lalu juga cost operationnya jadi bisa dialihkan ke yang lain yang lebih bagus. Kita juga support program pemerintah juga ya. Kalau misalnya pengantaran yang sekarang makan siang bergizi gratis itu menggunakan EV itu lebih efisien. Dan apalagi di daerah-daerah yang terpencil. Yang penting ada listrik bisa dipasang dan itu lebih sangat rasional sekali. Kalau misalnya kita bicara di Indonesia yang selain Pulau Jawa ya, itu kan ada kelangkaan bahan bakar. Kalau misalnya dengan ini kita ajaknya adalah pemerintah. Lalu yang kedua adalah kita mengajak ke perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional. Kenapa? Ya karena dia juga banyak sekali manfaat baik itu dari carbon tax, lalu juga kadang mereka juga ada sertifikasi yang mengharuskan menggunakan baterai electric vehicle. Nah itu juga kita sangat fokus ke dua sisi itu. Baik, jadi bukan hanya pemerintah tapi bahkan stakeholder yang internasional ya Pak ya? Stakeholder internasional. Karena bahkan beberapa perlu ada ini ya Pak sertifikasinya ya untuk renewable misalnya seperti itu. Seperti itu. Baik. Dan nggak bisa ya Pak kalau nggak kolaborasi ya sebenarnya ya. Makanya kita juga PT Sokonindo Automobil sangat terbantu sekali bergabung di Periklindo ini karena asosiasinya bukan hanya mencakup Indonesia aja, bahkan sudah ASEAN dan itu internasional dan kita juga sudah diakui dunia di Periklindo ini. Diakui dunia juga Periklindo. Sering banget kita diundang ke beberapa forum-forum EV baik itu di Eropa, ASEAN, lalu di US seperti itu. Jarang banget loh Pak asosiasi yang punya akses sampai ke internasional. Seperti itu ya Pak ya. Jadi sangat terbantu juga dengan adanya Periklindo. Wah, luar biasa sekali. Dan kalau boleh Pak, ini untuk penutup ya Pak ya. Ini lebih ke teman-teman yang memang calon pengguna nih Pak ya. Kira-kira boleh nggak Pak kasih sedikit komentar saran jangan ragu untuk gunakan commercial EV Pak ke para audiens kalian? Untuk para audiens jangan pernah ragu untuk menggunakan komersial EV karena komersial EV ini bisa membantu Anda mendapatkan profit yang lebih. Kenapa? Karena kalau menggunakan EV dia lebih sehat, kita juga
cinta lingkungan, dan kita juga bisa mendapatkan profit yang lebih, terutama buat pengusaha-pengusaha muda nih. Pengusaha-pengusaha muda ya Pak ya, merintis ya Pak ya. Yang perintis. Jadi kalau misalnya kalian bukan pewaris, ya rintislah. Apalagi kita juga banyak baterai electric vehicle, terutama di FSK Gelora ya. Ini bisa menjadi salah satu pilihan utama untuk memulai bisnis teman-teman semuanya. Baik, jadi kuncinya adalah profit ya Pak ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Doni atas sharing-sharingnya. Thank you. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai di akhir acara, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi teman-teman sekalian di episode berikutnya Charge the Market. Salam profit ya Pak ya. Salam profit buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Thank you.